Seperti diceritakan sebelumnya, Bunga, gadis cantik dari Aramloh telah menyelamatkan pendekar 212 dari racun jahat maut itu. Baca episode Roh dalam Keraton. Dalam episode Genderuwo Patah Hati diceritakan bagaimana senjata paling diandalkan oleh hantu muka licin yakni rumbai-rumbai ikat pinggang kuning yang sanggup melesatkan jarum beracun telah dimusnahkan oleh pendekar kipas pelangi. Sementara dia masih belum dapat senjata pengganti yang bisa diandalkan. Maka hantu muka licin Bukit Tidar pergunakan kesaktian dua ujung lengan jubahnya yang bisa mengeluarkan asap kelabu mengandung racun tak kalah jahatnya dengan racun penotok syaraf. Sebelumnya, ilmu serangan asap ini juga telah dibuat tak berdaya oleh pendekar kipas pelangi. Saat ini, pendekar 212 hanya seorang diri hingga hantu muka licin Bukit Tidar merasa yakin dia dan kawan-kawan kali ini sanggup menghabisi Wiro. Memang dalam keadaan seperti itu sulit bayangkan bagaimana murid Sinto Gendang akan mampu menghadapi 6 serangan maut yang datang dari seribu cepat untuk membantainya. Serangan lawan yang lebih dahulu sampai adalah hantaman asap kelabu beracun yang keluar dari ujung lengan baju jubah hantu muka licin Bukit Tidar. Wiro begitu mencium bau yang tidak enak, segera menutup jalan pernafasannya. 6 penyerangnya keluarkan seruan tertahan ketika mereka menyangka serangan masing-masing akan mencapai serangan. Tiba-tiba ada cahaya terang menyilaukan berkiblat yang disertai suara gaungan dahsyat yang menggerakkan seantero tempat. "Awas, kapat mok naga geni 212!" Seorang kakek berteriak memberitahu. Orang yang barusan berteriak menjerit keras begitu satu jososan tangan kiri melanda dadanya. Darah menyembur dari mulutnya dan sosoknya terpental jatuh terjenggang di lantai. Orang ini adalah Tumenggung Cokro Pembudi yang sebelumnya telah menyerbu Wiro dengan satu bacokan golok, tapi berhasil dielakkan dan dia sendiri harus menerima hantaman jotosan tangan kiri di bagian dadanya. Bersamaan dengan itu ada hawa panas melanda dan terang-terang dua bentrokan senjata terjadi di udara. Dua mulut terpekik keras. Satu sosok menjatuhkan diri, mengerang pendek tersandar ke dinding bangunan. "Bunuh! Habisi pemuda keparat itu!" Pati Selo Kaliangan berteriak dari samping pilar besar di mana dia disandarkan oleh putrinya. Saat itu, Sutri telah keluar dari kalangan pertempuran dengan muka pucat pasi. Pedang baja yang masih tergenggam di tangannya tapi sudah buntung dan bagian yang masih berada dalam genggamannya kelihatan hitam hangus mengepulkan asap. Orang kedua di pihak kerajaan yang bernasib malang lagi-lagi adalah pendekar keris kembar Jalakumboro. Keris yang tinggal satu mental hancur entah kemana, sedang kelewang pendek masih berada dalam genggamannya. Tapi seperti pedang baja Sutri, senjata itu kelihatan buntung dan hangus hitam mengeluarkan asap. Jalakumboro sendiri tegak terhuyung-huyung dengan muka pucat, berusaha mengatur jalan darahnya dengan kacau akibat kejut dan rasa ngeri yang amat sangat. Di bagian lain, pendekar 212 Wiro Sableng tampak tegak tersandar ke dinding bangunan. Celananya robek besar, di bagian paha ada noda darah pertama, di balik robekan ada luka cukup parah. Tubuh Wiro kelihatan bergetar seperti orang menggigil, rahanya menggembung dan kedingnya mengerit menahan sakit. Apa yang terjadi? Ketika 6 serangan datang menerjang dirinya, Wiro cepat bergerak mencabut kapak sakti dan pergunakan tangan kiri untuk menghantam. Dia berhasil membuat mental Tumenggung Cokro Pembudi dengan 2 tosan telak di dada, membuat putus pedang baja putih di tangan Sutri, lalu menghancurkan kelewan dan keris di tangan sepasang keris kembar. Selain itu, Wiro juga berhasil selamatkan kepalanya dari pukulan tongkat di tulang putih di tangan Ki Sepuh Hitam yang dihantamkan ke kepalanya. Namun bagaimanapun cepat dan hebatnya gerakan pendekar 212 menghadapi serangan 6 orang lawan, tetap saja dia kebobolan. Setelah melindungi matanya dari sambaran kaca hantu Ki Sepuh Hitam yang menyilaukan menggebrak 3 lawan, Wiro tak mampu menghindarkan diri dari serangan aneh yang dilancarkan si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Dia hanya bergerak sempat mundur setengah langkah sebelum 5 kuku hitam jari tangan kakek berkepala kuning botak ini menggurat robek paha celananya, membuat koyakan luka pada kedua paha. Pada kedua pahanya, darah langsung mengucur, racun kuku mulai bekerja, membuat tubuhnya panas tapi dia sendiri merasa seperti menggigil. Dan sadar akan bahaya dihadapinya, Wiro melompat menjauhi 6 lawan. Dia bersandar ke dinding bangunan, menotok 2 urat besar pangkal paha kiri dan kanan. Pati Selo Kaliangan kembali berteriak. Saat itu adalah kesempatan paling baik untuk menghabisi pendekar 212. Hantu muka licin Ki Sepuh itu, bicu, pencabut nyawa, habisi pemuda itu. Seperti sang pati, 3 orang yang diteriaki itu sama-sama menyadari memang saat itulah kesempatan paling baik untuk membunuh pendekar 212. Ketiganya serta-merta menggebrak maju. Wiro yang sudah maklum bahaya besar yang mengancamnya pindahkan kapak maut naga geni 212 ke tangan kiri. Dengan tangan kanan dia lepaskan pukulan sinar matahari, mengarahkan hampir seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Ledakan dahsyat menggelegar. Beberapa bagian bangunan kepatihan termasuk Semartiru Pati Selo Kaliangan kehilangan ambruk. Asap menggebu, hawa panas menebar membakar. Ketika asap lenyap, debu hilang dan pemandangan terang kembali. Kelihatan beberapa orang berkeparan di lantai depan kamar. Yang pertama tentu saja Pati sendiri. Dia tergeletak di lantai, pakaian merahnya hangus. Tak jauh dari situ terkapar Ki Sepuh Hitam mengeram menggeliat-liat. Kulitnya hitam kelihatan semakin hitam. Rambut dan kumis janggutnya yang tadi putih berubah kini menjadi hitam. Dari mulutnya keluar suara erangan halus. Matanya setengah terpejam. Hanya beberapa langkah
Di samping Kisapu hitam berlutut sosok hantu muka licin Bukit Tidar. Mulut berkomat kamit, jubah kelabunya hangus di bagian bahu kiri sampai ke pinggang. Mukanya pucat, untuk beberapa lamanya dia berlutut tak bergerak, mengatur jalan darah dan hawa sakti dalam tubuhnya sambil matanya mengawasi ke arah pendekar 212. Tumengin Cokro Pembudi tergeletak tak sadarkan diri dari tangga menuju ke taman. Sementara Surti masih bisa selamatkan diri karena ketika ledakan dahsyat terjadi dia terlindung di balik satu tiang besar. Walau tiang ini roboh, si gadis masih sempat melompat selamatkan diri. Yang paling malang lagi-lagi adalah pendekar keris kembar Jalak Kumboro. Orang ini berada paling dekat dengan pusat ledakan. Tubuhnya melesat ke atas, kepala menghantam langit-langit bangunan tepat pada sanding batu yang keras. Ketika tubuhnya jatuh ke lantai, dia tidak berkutik lagi. Nyawanya lepas, kepala pecah. Yang masih bertahan dan kelihatannya tidak mengalami cedera apa-apa adalah kakek botak bisu. Si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Sambil keluarkan suara hahahuhu, dia gulingkan tubuhnya ke arah pendekar Rosetudo Wiro Sableng yang saat itu terduduk bersila di lantai. Di sebelah bawah pakaiannya berlepotan darah. Di bagian atas kelihatan beberapa robekan. Darah mengucur dari sela bibir dan liang telinganya. Dadanya bernunjuk sakit. Dia bersyukur tadi ketika melancarkan pukulan sinar matahari dia mengerahkan hampir seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Hingga ketika lawan-lawan sama menghantam dengan gempuran tenaga dalam, dia masih bisa bertahan walau saat itu rasanya nyawanya entah berada di mana. Dalam keadaan seperti ini, dia melihat si bisu pencabut nyawa tanpa suara berguling ke arahnya sambil membabatkan kaki kanannya yang berkuku panjang. Wiro ingin sekali pergunakan kapak saktinya untuk membabak kaki lawan, namun dia masih lebih baik menghindar dan mempergunakan kecerdikan. Karena saat ini, beberapa lawan sudah mulai bangkit, bergerak ke arahnya. Wiro jatuhkan diri di lantai. Kaki kanan si bisu pencabut nyawa tanpa suara mendaru di atas punggungnya. Selagi kakek botak kepala kuning ini bergulingan, Wiro lompat ke arah Sutri. Dengan satu gerakan cepat, gadis ini ditotoknya lalu dipanggul di bahunya, di kiri. Kapak Nanggani 212 ditempelkan di leher putri kerajaan itu. "Jahanam, berani mati, lepaskan putri kerajaan!" teriak Kisapu hitam. Wiro memeludah ke lantai. Ludahnya bercampur darah. "Siapa yang inginkan gadis ini? Silakan maju." Satu langkah ada yang berani bergerak, kepala gadis ini akan menggelinding di lantai. Pendekar 212 mengancam. Si bisu pencabut nyawa tanpa suara dan hantu muka licin tidak peduli. Keduanya siap hendak menyerbu. Tapi Pati Selokoliangan berteriak. Bagaimanapun dia tidak ingin melihat putri kesayangannya menemui kematian di tangan Wiro. "Tahan! Tahan serangan! Buronan jahanam! Berani kau melukai putriku!" Pati kerajaan, "Aku sudah memberitahu, bukan aku pembunuh Kinarsi dan suaminya. Juga bukan aku yang mencuri keris Kiai Naga Kopek. Tapi kau telah membunuh beberapa tokoh silat istana. Buktinya kau lihat sendiri saat ini. Pendekar keris kembar Jalak Kumboro menemui ajal karena keganasanmu. Siapapun para tokoh silat istana yang menemui ajalnya, itu semua terjadi karena tanggung jawabmu. Mereka terlalu tolol untuk mengikuti perintahmu yang keliru," menukas Wiro. "Pati Selokoliangan, aku akan membawa anak gadismu. Dia akan aku jadikan jaminan sampai kau memberitahu di mana sarang kediaman iblis kepala batu pemasung roh." Habis berkata begitu, Wiro putar tubuhnya, melangkah menuruni tangga batu berkelebat ke arah pintu ke belakang sebelah timur gerbang kepatihan. Tidak ada yang bergerak apalagi mencegah. Pati Selokoliangan hanya bisa kepalkan dua tinjunya berulang kali. "Pati, seharusnya kau biarkan kami menghajar pemuda buronan itu," kata Kisapu hitam. Pati Selokoliangan terdiam lalu gelengkan kepala. "Keselamatan anakku lebih dari segala-galanya. Apa dengan membiarkan dirinya diboyong begitu rupa, kau merasa anak gadismu akan benar-benar selamat?" ujar hantu muka licin Bukit Tidar. "Bagaimana kalau murid Sinto Gandang Keparat itu menggagahi anakmu, memperkosanya?" Berubahlah wajah Pati Selokoliangan, diremas-remasnya rambutnya sendiri. "Hantu muka licin," kata Pati sang dengan suara bergetar. "Kumpulkan semua tokoh silat yang ada. Kejar jahanam pencuri putriku itu. Aku ingin melihat dia kaku di tiang gantungan sebelum matahari tenggelam," kata sang Pati setengah berteriak. "Jangan khawatir, perintah Pati akan kami laksanakan," kata hantu muka licin Bukit Tidar. "Kami bukan cuma mengejar pemuda itu seorang, tapi juga buronan satunya, nenek keparat yang menjeruk genderuwo patah hati." Pendekar 212 Wiro Sableng memperlambat larinya, memasang telinga lalu menyelinap ke balik satu pohon besar. Sutri, Pati kerajaan yang ada di panggulan bahu kirinya seperti tidur karena di tengah jalan Wiro telah membungkam jalan suara gadis itu agar tidak bergerak, berteriak-teriak. Sejak berapa lama meninggalkan kota raja, berlari ke arah timur, Wiro merasa ada yang mengikuti di sebelah belakang. Dia yakin saat itu para tokoh silat kerajaan atas perintah Selokoliangan akan melakukan pengejaran. Tapi orang yang mengikutinya saat itu agaknya bukan tokoh silat istana. Dia seorang diri dan caranya mengikuti terasa aneh. Dia dekat di sebelah belakang tapi tidak mau menunjukkan diri. Di satu tempat yang penuh ditumbuhi pohon-pohon besar, Wiro menyelinap balik sebuah pohon menunggu dan mengintai siapa adanya si penguntik. Lama ditunggu orang itu tak kunjung muncul. Padahal tadi jelas berada tak berada jauh di belakangnya. Selagi Wiro berpikir apakah dia akan terus menunggu menyelidik atau meninggalkan saja tempat itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa, mengekeh. "Pendekar 212 Wiro Sableng, hendak kau apakan gadis curikan itu?" Wiro terkejut. Dia seperti mengenali suara yang barusan menegur, tapi belum yakin benar siapa yang barusan bertanya. "Harap tunjukkan diri."
Kembali ada suara tawa mengekeh. Lalu ada sambaran angin halus di atas kepalanya. Wiro cepat mendongak. Satu sosok berpakaian serba hitam melayang turun dari atas pohon besar. Ning Istarsari, kau rupanya mengikuti diriku, kata Wiro. Dia merasa gembira karena sejak pertemuannya tempo hari, yaitu ketika si nenek membantu menyelamatkannya dari serangan orang-orang kerajaan, dia memang ingin sekali bertemu lagi dengan nenek ini. Baca episode makam ketiga. Nenek berambut kelabu bermuka seram yang berdiri di hadapan Wiro menyeringai. Aku jadi malu sendiri mendengar kau menyebut nama asliku, berucap si nenek. Lalu dia geleng-gelengkan kepala. Sulit kau percaya. Tidak kusangka murid Sinto Gendang yang tersohor alim itu kiranya suka menculik gadis cantik. Hendak kau apakan anak gadis orang? Si nenek lebih dikenal dengan julukan Genderuwo Patah Hati berkata lalu tertawa cekikan. Aku bukan pemuda alim, Nek. Tapi aku tidak punya maksud jahat terhadap gadis ini, jawab Wiro. Amboi. Genderuwo Patah Hati berucap dan lagi-lagi keluarkan suara menggelitik. Seorang perempuan, seorang pemuda menculik gadis jelita di siang bolong. Berucap tiada niat jahat. Tapi kalau setan mendekam dalam dada, turun ke bawah perut, siapa yang bisa menduga apa yang terjadi? Nenek, kau tahu siapa adanya gadis ini? Tentu saja aku tahu, karena aku sudah menguntitmu sejak tahu kabur dari kota raja. Gadis itu adalah putri Pati Selo Keliangan. Kau membuat urusan tambah jadi kapiran, anak muda. Perlu apa kau menculik gadis itu? Wiro lalu garuk-garuk kepalanya. Ketika dia hendak bicara, si nenek berikan isyarat dengan gerakan tangan. Aku mendengar suara derap kaki kuda di kejauhan. Orang-orang kerajaan pasti tengah melakukan pengejaran. Tidak aman berlama-lama di tempat ini. Mari ikuti aku. Ada satu tempat yang baik untuk bersembunyi. Dalam gelapnya malam, Genderuwo Patah Hati berkelebat ke arah barat. Wiro mengikuti. Kali ini dia tidak bisa berlari terlalu cepat karena dua kakinya yang luka terasa sakit dan nafasnya sesak akibat pengaruh racun kuku si bisu pencabut nyawa tanpa suara yang masih mengendap dalam aliran darahnya. Hanya beberapa saat, Wiro dan Genderuwo Patah Hati meninggalkan kawasan pohon besar itu. Serombongan pasukan berkuda dari kota raja melintas dengan cepat. Depan sekali, kelihatan si sepuh hitam dan si botak berjuluk si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Tempat yang dikatakan Genderuwo Patah Hati itu adalah sebuah tebing batu berbentuk cekukan dalam tikungan sebuah sungai, tersembunyi di balik kerimbunan pohon-pohon bambu. Wiro membaringkan sutrik di tanah yang kering. Si gadis yang tak bisa bicara dan tak bisa bergerak hanya bisa memandang Wiro dengan sorotan mata garang. Aku perhatikan gerak-gerikmu tidak seperti biasa. Kau terluka? Si nenek bertanya sambil memandang bagian paha celana Wiro. Pendekar 212 mengangguk. Apa yang terjadi? Aku dikeroyok habis-habisan ketika mendatangi Pati Selo Keliangan di gedung kepatihan. Salah seorang pengeroyok, kakek botak berjuluk si bisu pencabut nyawa tanpa suara, berhasil melukai rupa aku dengan kuku kakinya. Kuku itu beracun. Aku tahu. Aku telah lama menotok. Aku telah menotok aliran darahku. Aku menghentikan aliran racun. Tapi rasa sakit yang luka belum lenyap. Tubuhku terasa dingin. Padahal kalau di Jepang rasanya panas. Kau mencari penyakit. Perlu apa kau jual tampang masuk ke dalam gedung kepatihan? Si nenek. Siapa yang jual tampang? Jawab Wiro agak kesal tapi kemudian tertawa lebar. Ingat ceritaku tempo hari tentang gadis sahabatku yang dimasung dalam peti guci oleh iblis kepala batu. Aku butuh keterangan mengenai makhluk keparat itu. Pati kerajaan itu pasti tahu di mana beradanya. Anak muda, kadang-kadang kau cerdik. Kadang-kadang malah bodoh. Apa kau kira Pati kerajaan mau begitu saja memberitahu kepadamu di mana beradanya orang yang kau cari itu? Padahal sang Pati mendendam setengah mati terhadap kita berdua. Aku katakan padanya, jika dia beritahu dan aku bisa menyelamatkan sahabatku, aku akan menolong mengobati penyakit yang diderita. Lagakmu. Racun ular berpisah yang mendekam dalam tubuh Pati itu sulit ada obatnya. Aku tahu, Nek. Tapi dengan petunjuk Tuhan, aku yakin bisa menolong. Asal sang Pati juga mau menolongku. Si nenek tertawa. Kau benar-benar tolol. Apa kau kira? Tidak mau. Pati itu akan memberitahu di mana beradanya orang yang kau cari? Pasti tidak. Lantas, kau malah menculik putrinya untuk dijadikan jaminan. Bukan itu saja alasanku. Aku terpaksa menculik gadis itu supaya bisa lolos dari gerbong kepatihan, menerangkan Wiro. Selain itu, ada satu hal yang telah aku beritahu pada Pati kerajaan, bahwa aku bukan pembunuh Kinarsi dan suaminya. Aku juga bukan orang yang mencuri keris pusaka keraton keris Kiai Naga Kopek. Bila tiba saatnya akan kubuktikan kepada Pati Selo itu siapa orang-orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Genderuwo Patah Hati terdiam. Dia teringat pada pertemuannya dengan Adisaka, muridnya yang sesat, yang selama ini gentayangan melakukan berbagai kejahatan dengan memakai nama Damar Wulu. Sebenarnya saat itu dia ingin memberitahu pada Wiro bahwa dia telah bertemu dengan Damar Burung, bahwa Damar Burung adalah muridnya, bahwa dia telah punya niat jahat untuk menghukum sang murid. Namun Adisaka alias Damar Burung sempat melarikan diri. Entah mengapa mulutnya tak sampai berucap dan suara hatinya tidak pula keluar. Ketika itu tidak disampaikannya kepada Wiro. Si nenek mengusap wajahnya, menyembunyikan perasaannya. Apa kau telah bertemu dengan bocah naga kuning? Genderuwo Patah Hati alihkan pembicaraan. Wiro menggeleng.
Kau sendiri, apa kau sudah bertemu dengan Adisaka muridmu itu? Gendero patah hati terdiam, hatinya bimbang, apa akan diberitahu atau tidak. Seperti Wiro. Akhirnya, dia juga gelengkan kepala. Wiro keluarkan kapak maut naga geni 212 di balik pakaiannya. Setelah mengerahkan tenaga dalamnya, senjata sakti itu diletakkan di atas kedua paha yang terluka. Seperti diketahui, kapak maut naga geni 212 merupakan senjata sakti mandraguna yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan racun jahat. Wiro merasa ada hawa panas menjalar masuk ke dalam tubuhnya, menyusul aliran hawa dingin. Gendero patah hati melihat apa yang terjadi hadapnya. Mula-mula sekujur tubuh Wiro tampak bergetar, lalu tubuh oleh basah keringat. Dua mata sakti yang tadi berputih berkilat kini menjadi redup kehitam-hitaman. Racun jahat dalam tubuh pendekar 212 telah berpindah, tersedot masuk ke dalam dua mata kapak sakti. Getaran di tubuh Wiro berkurang. Dengan adanya tangan kanannya, Wiro mengangkat kapak maut naga geni 2212 merapal sesuatu. Ketika dia menghirup, cahaya hitam meredup yang melekat di mata kapak serta merta lenyap. Senjata luar biasa, si nenek memuji kagum. Dari balik pakaian hitamnya dia mengeluarkan 2 butir benda putih, diberikannya kepada Wiro. Telan, lukamu pasti sembuh dalam waktu 1-2 hari. Terima kasih nek, kata Wiro. Dia tidak segera menelan obat itu, tapi memperhatikan beberapa ketika. Obat apa ini nek? Tai kambing. Tai kambing moyangmu. Tai kambing mana ada yang putih? Oh, mungkin ini tai onta, kata Wiro pula. Dia tertawa gela-gela. Lalu 2 butir obat itu dimasukkan ke dalam mulut. Gendero patah hati melirik pada sosok Sutri yang tergolek di tanah. Lalu dia berpaling pada Wiro. Walau tempat ini aman, kita tidak bisa terus-menerus berada di sini. Apa yang hendak kau lakukan? Wiro merenung memikir sejenak. Lalu dia memandang seputar cegukan tebing batu. Begitu pandangannya sampai pada Sutri, pemuda ini berucap, aku akan membebaskan putri pati kerajaan itu. Aku rasa tidak ada gunanya aku menahannya lebih lama. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Tidak adil kalau aku menyengsarakannya. Sejak tadi, Sutri yang berada dalam keadaan tak bisa bergerak, tak bisa bersuara telah mendengar semua percakapan Wiro dan nenek muka setan. Dia tidak mengira bakal mendengar ucapan seperti tadi yang dikeluarkan oleh Wiro. Ketika sebelumnya dia merasa sangat benci dan marah terhadap pemuda ini, kini perasaan itu sedikit demi sedikit menjadi pupus. Gendero patah hati mengangguk-angguk. Itu perbuatan kesatria. Kau masih bisa mencari cara lain untuk menolong sahabatmu gadis dari alam roh itu. Sekarang ada satu hal yang ingin kuberitahu padamu. Beberapa waktu lalu aku bertemu dengan 4 orang gadis kekasihmu. Nek, kau jangan bergurau. Aku tidak punya kekasih, apalagi sampai 4 orang. Ujar Wiro sampai garuk-garuk kepala. Dia luncurkan kedua kakinya. Luka pada pahanya masih belum kering, namun rasa sakit jauh berkurang. Gendero patah hati tertawa cekikian. Jangan berpura-pura. Kau tidak senang rahasiamu diketahui putri pati itu, ha? Walah, jangan-jangan benar dugaanku. Kau telah berubah pikiran, yaitu cinta pada gadis yang kecorik itu. Lalu pura-pura jadi pemuda baik-baik. Belum punya kekasih. Si nenek memandang ke arah Sutri. Aku tidak menyalahkan kalau kau kecantol pada putri ini. Wajahnya cantik, rambut hitam, tubuh bagus, begini. Mulus. Wajah Sutri Kaliangan menjadi merah mendengar kata-kata nenek muka setan itu, sementara Wiro tertawa galak-galak sambil garuk kepala. Kau tak percaya padaku? Aku bertemu dengan 4 gadis cantik kekasihmu. Katakan, siapa saja mereka itu, nek? Jawab Wiro. Yang pertama seorang darah berbadan wangi semerbak, berambut pirang. Namanya Bidadari Angin Timur. Nah. Kau lihat matamu menjadi besar. Si nenek tertawa cekikikan. Lalu tempelkan tangan kirinya ke dada Wiro. Nah. Jantungmu juga berdebar lebih keras. Gadis kedua, bermata biru, pakai mahkota kecil di kepalanya. Pakaiannya ketat, tubuhnya bagus. Dia dikenal dengan sebutan Ratu Duyung. Yang ketiga, berkulit putih berbadan montok. Gadis ini kabarnya dijodohkan dengan dirimu. Namanya Anggini, cucu dewa tua. Kekasihmu yang keempat bernama Putih Andini. Cantik tanpa dandanan, dikenal julukan Dewi Payung 7. Wiro ternganga. Garuk kepala lantas bertanya, di mana kau bertemu dengan mereka, nek? Nah, apa kataku? Kini kau tak dapat lagi menyembunyikan perasaan ini. Gendero patah hati lalu menuturkan kisah pertemuannya dengan 4 gadis. Dimulai dengan kejadian diculiknya Ratu Duyung. Baca episode berjudul Makam Ketiga. Tidak kusangka kau telah berjasa besar menyelamatkan Ratu Duyung dari malapetaka keji. Nek, apa kau sempat mengetahui siapa manusia terkutuk yang melakukan perbuatan keji itu? Gendero patah hati berdusta. Dia gelengkan kepala. Orang itu berhasil melarikan diri, kepandaiannya tinggi. Sayang, aku tidak bisa meringkus. Si nenek ucapkan kedustaan itu dengan perasaan hati penuh ganjalan. Mengenai 4 gadis itu, kau tahu di mana mereka sekarang berada? Mereka mungkin sekarang memberitahu atau mengatakan sesuatu. Wiro bertanya. Setauku, mereka tengah dalam perjalanan menuju Gunung Gede. Wiro terkejut mendengar jawaban si nenek. Menuju Gunung Gede? Ada apa di sana? Apakah yang guru sakit atau... Wiro, turut apa yang aku dengar, 4 gadis itu telah berusaha mencarimu sejak 2 tahun silam. Belakang ini terjadi suatu peristiwa besar. Mereka menyerap kabar kau telah menemui kematian. Anehnya, jenazahmu dimakamkan di 3 tempat.
Pada 2 makam pertama tidak menemukan apa-apa kecuali surat aneh. Si nenek lalu menuturkan apa yang diketahuinya tentang makam setan pertama dan makam setan kedua. Makam setan ketiga ada di puncak Gunung Gede. Itu sebabnya keempat anak gadis itu berangkat ke sana. Aneh, siapa yang menyebar kabar kalau aku sudah mati? Dikubur negeri di salah satu makam. Tapi kepergian ke negeri tanah silam selama 2 tahun memang bisa menimbulkan berbagai prasangka. Ada orang yang sengaja memanfaatkan hal ini. Wiro membatin, menggaruk kepala lalu bertanya, "Kau tidak memberitahu bahwa kita pernah bertemu yang menyatakan bahwa diriku masih hidup?" Nyi Wiro, "Aku sudah memberitahu, tapi mungkin mereka tidak sepenuhnya percaya pada nenek muka setan sepertiku ini. Aku punya dugaan ada seseorang yang mengatur semua ini. Aku punya firasat mereka berempat dalam bahaya." Wiro berdiri, dia mengerit karena gerakan yang tiba-tiba membuat 2 pahanya itu luka terasa sakit. "Nek, aku terpaksa meninggal kamu. Aku harus segera ke puncak Gunung Gede." Si nenek berkomat kamit. Wiro mendekati sosok Sutri. Dia membungkuk lalu berkata, "Maafkan kalau aku telah menyusahkanmu. Kau boleh kembali ke kota raja. Walau ada urusan besar antara aku dengan ayahmu, harap tidak ada dendam di antara kita. Karena yang membuat ayahmu celaka bukan diriku, bukan juga nenek itu, tapi seekor ular berbisa. Ular itu melek tokoh silat berjuluk setan bertongkat ular. Orang itu menyelamatkan diri begitu saja." Wiro tersenyum, lalu jari-jari tangannya segera melepas totokan tubuh si gadis. Begitu totokan terlepas, Sutri Kaliangan melompat bangkit. Tangan kanannya bekerja. Puk! Wiro terpental jatuh terjengkang di tanah. Jotosan tangan kanan Sutri Kaliangan bersarang telak di dadanya. Sakitnya bukan main, namun sang pendekar masih bisa tersenyum sambil usap dadanya. Wiro merangkak ke tanah, berpegangan pada kaki gendro patah hati yang ada di hadapannya, lalu mencoba bangkit berdiri. Sambil bergerak bangkit, tangannya menarik sedikit bagian bawah pakaian hitam si nenek. Seperti dulu, dia melihat sepasang betis yang putih mulus dan bagus. Bukan layaknya betis seorang nenek seusia genderuwo patah hati. Ini adalah satu keanehan yang terjadi. Tanda tanya besar bagi Wiro. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin diungkapkannya. Terbungkuk-bungkuk, Wiro berkata pada Sutri yang menjotos dadanya, "Terima kasih, aku telah menerima hukuman darimu. Apa cukup segitu saja atau kau masih ada tambahan yang lain?" Paras cantik putri kerajaan mengelam merah. Dia maju dan melangkah, tangan kanan terkepal, namun pukulan tidak dilayangkan. Wiro menunggu. Si gadis tetap tidak bergerak. "Kau gadis baik," Wiro memuji. "Aku harap kau bisa mengerti. Silang sengketa antara maksudku aku dan nenek ini dengan ayahmu adalah satu kesalahpahaman besar dari pihak kerajaan. Aku tidak membunuh Kinarsi dan suaminya, juga tidak mencuri Kiai Naga Kopek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku bisa mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu." Wiro berpaling pada genderuwo patah hati. "Nek, aku terpaksa meninggalkanmu. Terima kasih obat tahit ontamu tadi. Mudah-mudahan mujarab." Si nenek muka setan tertawa mengekeh. "Hihihi, tunggu!" Tiba-tiba Sutri Kaliangan berteriak. Wiro yang sudah berada di luar cegukan tebing batu hentikan langkah dan berpaling. Sekali melompat, Putri Selo Kaliangan itu telah berada di hadapan sang pendekar. Tangan kanannya yang masih membentuk tinju terpentang di depan dadanya. "Ada apa? Kau masih belum puas menggebukku?" tanya murid Sinto Gendeng sambil berlaku waspada. "Aku hanya ingin memberitahu," berucap si gadis dengan suara perlahan, "tempat kediaman iblis kepala batu alis 4 di sebuah pohon besar dekat air terjun Jurang Mungkung." Tentu saja pendekar 212 Wiro Sableng tercengang tidak mengira si gadis akan menuturkan ucapan seperti itu. Kalau ayahnya, patih kerajaan tidak mau memberitahu, mengapa kini tiba-tiba sang putri memberitahu? Sebelumnya, si gadis begitu nekat hendak membunuhnya. Kini malah menunjukkan itikat baik seperti itu. Benar-benar sulit dipercaya. Wiro garuk-garuk kepala lalu tersenyum. "Kau pasti menduga aku menipumu atau menjebakmu. Terserah, mau percaya atau tidak. Aku hanya menginginkan kesembuhan ayahku." Sutri Kaliangan rupanya bisa menerka ketidakpercayaan diri dalam diri Wiro. Si gadis balikan badan. "Tunggu. Tentu saja aku percaya pada keteranganmu dan aku mengucapkan terima kasih," kata Wiro. "Tapi air terjun Jurang Mungkung yang kau katakan itu baru sekali ini aku mendengarnya. Di mana letaknya?" tanya Wiro. Dia hanya berpura-pura karena sebenarnya dia sudah tahu di mana letak air terjun Jurang Mungkung itu. Wiro hanya ingin menguji karena bukan mustahil si gadis hendak menipu dirinya. Sebelumnya, Sutri marah besar dan ingin membunuhnya. Kini, mengapa sang dara tiba-tiba berubah pikiran dan bersikap baik padanya? "Tempat itu tidak jauh dari Mojogedang, arah timur Laut Karanganyar," menerangkan Sutri. "Terima kasih. Kalau boleh bertanya, mengapa kau memberitahu? Padahal ayahmu sebelumnya tidak mau mengatakan." "Apa pertanyaan itu perlu kujawab?" Bari bertawa putri pati itu. "Malah kini aku ingin menagih janji. Bukankah kau berkata pada ayahku akan mengobatinya jika diberitahu di mana ke tempat kediaman iblis kepala batu? Janji akan kupenuhi. Namun ada beberapa urusan penting yang harus aku selesaikan. Ayahmu sanggup bertahan cukup lama. Kalau dia menemui kematian sebelum kau sempat menolongnya, berarti kau punya hutang nyawa yang cuma bisa dilunasi dengan nyawamu sendiri." Wiro menggaruk kepala lalu berkata, Baik. Nenek jelek bisa menjadi saksi ucapanku. Biar nyawaku tebusan nyawa ayahmu jika dia sampai menemui kematian." "Sialan, enak saja kau bicara bilang aku nenek jelek," kata genderuwo patah hati sambil bersungut-sungut. Wiro tertawa. "Nek,
Apa kau lupa? Dulu aku pernah bilang, wajahmu mungkin seperti setan, tapi hatimu lebih baik dari bidadari. Si nenek membuang muka, memandang ke jurusan lain. Tapi Wiro tahu kalau si nenek berbunga-bunga hatinya dikatakan seperti bidadari. Nek, aku pergi dulu. Kalau aku bertemu naga kuning, akan aku memberitahukan bahwa kau mencarinya. Gendro patah hati jadi kaget. Aku tidak mencarinya. Kalau begitu, bagaimana kalau jika aku ketemu dengan Rana Suarte? Akan ku katakan padanya, kau kangen dan ingin bertemu. Kupecahkan batu kepalamu jika berani melakukan itu, kata Gendro Patahari setengah berteriak. Tangan kanannya yang berkuku panjang diangsurkan ke depan seolah mau mencakar si pemuda. Wiro cepat menghindar, lalu sambil tertawa galak dia tinggalkan tempat itu. Seperti diketahui, Rana Suarte adalah kakek yang hendak dijodohkan kepada dirinya oleh ayah angkatnya, Kiai Gede Tapa Pamungkas. Tinggal berdua dengan Sutri. Gendro patah hati tetap wajah gadis-gadis, lalu hatinya bertanya-tanya. Apakah gadis ini tahu kalau dialah yang memasukkan ular berbisa ke dalam celana pati kerajaan hingga ayah si gadis kini menderita sakit berat? Tiba-tiba, Sutri berkata, aku tahu, kau yang menjadi biang sakit dan sebab sakitnya ayahku. Saat ini ingin sekali aku membunuhmu, tapi aku masih bisa bersabar. Tapi kalau pendekar 212 Wiro Sableng tidak menepati janji, tidak mampu menyembuhkan penyakit ayahku, setelah dia, maka aku akan ikut menerima kematian. Si nenek meruncingkan mulutnya dan bertanya, mengapa kau bersikap baik dan sabar padaku? Apa karena kau telah jatuh hati pada pemuda sahabatku tadi? Mulutmu lancang sekali, Sutri membentak dengan wajahnya merah. Gendro patah hati tertawa. Aku pernah muda sepertimu. Aku tahu betul rasa hati orang muda. Tidak ada yang melarang seorang gadis menyukai seorang pemuda. Tapi dalam hal diriku, kau punya 4 saingan berat. 4 gadis cantik yang mencintai pendekar 12. Semua cantik-cantik. Si nenek tertawa panjang lalu tinggalkan tempat itu. Tua bangka geblek. Dari julukannya saja aku tahu dia memendam banyak kepahitan di masa mudanya. Pasti gara-gara urusan cinta. Mungkin dengan orang yang bernama Rana Suarte itu. Rana Suarte adalah kakek yang ikut bergabung dengan pasukan kerajaan yang mencari Wiro dan nenek muka setan itu. Sutri memandang berkeliling. Apa yang akan dilakukannya? Kemana dia akan pergi? Kembali ke gedung Kapatian atau diam-diam mengikuti Wiro? Setelah bimbang sebentar, akhirnya Sutri kembali ke kota raja. Bagaimanapun dengan gadis ini mengkhawatirkan sakit ayahnya. Kembali ke puncak Gunung Gede. Di dalam liang makam ketiga yang baru setengahnya mereka gali, sambil berteriak memperingatkan bahwa ada makhluk hidup di dalam makam, Ratu Duyung melesat ke atas. Tangan kirinya kini Anggini ditarik, dengan tangan kanan sosok bidadari angin timur ditolongnya kuat-kuat. Apa yang kemudian terjadi sungguh tidak terduga dan mengejutkan. Makam itu bergetar lalu tanah yang belum tergali muncrat ke atas. Bersamaan dengan itu, 2 tangan menyembul dari liang kubur, mencuat ke udara, menghantam keras. Dari tangan sebelah kanan menderu sinar kuning, hitam dan merah. Tangan sebelah kiri tidak memancarkan cahaya, namun sambaran angin keras dan dingin. Karena berada paling bawah dalam kuburan, maka 2 pukulan itu dengan sendirinya menyambar ke arah sosok Anggini. Anggini, awas! Teriak Ratu Duyung. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya untuk menarik lengan Anggini. Anggini sendiri cepat kerahkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh, mayungkan tubuh melesat ke atas. Namun bagaimanapun kuatnya tarikan Ratu Duyung, bagaimana cepatnya Anggini melompat selamatkan diri, dia hanya mampu menyelamatkan diri dari pukulan sebelah kanan yang memancarkan cahaya merah, kuning dan hitam. Buk! Satu jeritan merobek udara, tubuh Anggini mencelat sampai 2 tombak. Ratu Duyung bidadari angin timur yang berhasil keluar selamatkan diri dari dalam makam bersama-sama terpekik. 2 gadis serta-merta menyambuti tubuh Anggini hingga tidak terbanting ke tanah. Wajah cantik cucu Tewa Tuak itu kelihatan pucat. Matanya setengah terpejam kuyu. Dari sela bibirnya mengucur darah. Bidadari angin timur dan Ratu Duyung cepat menggotong Anggini lalu membaringkan gadis itu di pamping pondok kayu. Mereka berusaha menolong, namun perhatian keduanya terpecah oleh suara gelak tawa di arah makam ketiga. Ketika mereka berpaling ke arah makam itu, tiba-tiba satu sosok melesat keluar. Bidadari angin timur Ratu Duyung memandang berteriak. Orang yang keluar dari makam itu, dia mengenakan baju dan celana hitam. Di sebelah atas dia menggunakan sehelai mantel berwarna hitam. Keningnya diikat dengan sehelai kain merah. Ketika dia berdiri di kaki mengangkang dan berkacak pinggang, di dada pakaiannya kelihatan gambar gunung berwarna biru dengan latar belakang matahari merah serta garis-garis pancaran sinar yang juga berwarna merah. Pangeran Matahari! 2 gadis keluarkan ucapan sambil berpegangan. Tapi, ujar bidadari timur, kemudian memegang lengan Ratu Duyung sepasang matanya, terus memandangi si mantel hitam tak berkedip. Tapi wajahnya bukan Pangeran Matahari. Kembali bidadari angin timur keluarkan suara. Orang ini mempunyai ilmu bisa mendekam di dalam tanah. Setauku Pangeran Matahari tidak memiliki ilmu itu. Aneh. Tapi siapapun dia adanya, dia pasti bangsat yang berada di belakang semua kejadian ini. Sejak dari makam pertama, makam kedua, dan kini makam ketiga. Jelas dia orang yang punya rencana jahat untuk mencelakai kita. Tapi mengapa kita? Kita tidak ada permusuhan dengannya, ujar bidadari angin timur. Musuh besarnya memang pendekar 212, tapi otak jahatnya punya 1000 akal. Bukankah kepala satu ini yang dijuluki pangeran segala cerdik, segala akal, segala ilmu, segala licik, segala congkak? Jangan betul, rutuk bidadari angin timur. Aku akan menemui bangsat itu untuk membuat perhitungan dengannya. Lekas tolong Anggini, totok jalan darahnya, dia cedera berat di sekitar dada, nyawanya dalam bahaya. Kalau tidak lekas ditolong, kita bisa-bisa kehilangan dirinya. Aku akan menolong sebisaku.
Kau hadapi orang itu, hati-hati. Ratu Duyung merasa khawatir. Jika orang itu benar-benar Pangeran Matahari, sanggupkah Bidadari Angin Timur menghadapinya? Bidadari Angin Timur mengangguk. Sekali melesat, 4 gadis sudah berdiri 7 langkah di hadapan orang yang bermantel hitam yang tegak di tepi makam ketiga. Manusia keparat, siapa kau? Bentak Bidadari Angin Timur yang ditanya, pandangi wajah cantik di hadapannya sesaat mendongak dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuh memancarkan bau wangi, rambut pirang, wajah jelita. Kau tidak mengenali diriku, tapi aku tahu siapa dirimu. Bukankah kau udara jelita tersohor di hadapan 8 penjuru angin itu yang bernama Bidadari Angin Timur? Bidadari Angin Timur terkejut ketika mengetahui orang mengenali dirinya. Jadi kau biang racun jahanam di balik munculnya 3 makam setan. Manusia keparat, apa maksudmu melakukan semua ini? Apa kau terlalu pengecut memperkenalkan diri? Ingat, kau telah mencelakai temanku. Aku tidak segan-segan membunuhmu. Orang bermantel hitam tertawa gelak-gelak. Gadis cantik yang namanya Bidadari itu selalu bersifat belas asih dan lemah lembut. Tapi kau mengapa begini galak dan malah mengancam hendak membunuhku? Ingin sekali aku tahu bagaimana nikmatnya mati di tangan seorang bidadari. Habis tertawa, orang bermantel itu lalu meramkan mata, pasang dada seolah menunggu untuk minta digerbek. Jahanam, kau minta mati? Aku akan berikan kematian padamu, teriak Bidadari Angin Timur. Gadis ini salurkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. Seperti diketahui, Bidadari Angin Timur memiliki gerakan luar biasa cepatnya. Hampir tidak kelihatan tangan kanan yang sudah diisi tenaga dalam penuh itu, yang sanggup menjebol tembok tebal, menghancurkan batu besar, melesat ke arah orang bermuka mantel hitam. Yang diserang tampak tenang-tenang saja, malah sambil tertawa bergelak dan bertolak pinggang. Dia sengaja menanti datangnya hantaman Bidadari Angin Timur. Hanya sebentar lagi jotosan Bidadari Angin Timur akan menghancurkan sepasang lutut, rundukan kepala, dan 2 tangannya dipukulkan ke depan. Satu mengarah ke dada, satu lagi mencari sasaran di perut Bidadari Angin Timur. Pukulan 2 singa merebut matahari. Murid jahanam, kau pernah punya siasat niat membunuhku. Aku tidak rela kau pergunakan ilmu itu. Satu seruan keras menggeledak di puncak gunung. Satu auman menggelegar mendahsyat. Lalu satu suara menderu. Satu mendorong Bidadari Angin Timur hingga terjajar jauh ke satunya lagi, membuat orang bermantel hitam tersuruh 3 langkah. Bidadari Angin Timur selamat dari 2 pukulan maut. Berdiri setengah tertegun dengan muka pucat. Memandang ke depan, dia melihat satu makhluk aneh berdiri di antara dia dengan 2 orang bermantel hitam. Makhluk itu memiliki tubuh tinggi besar seperti manusia, tapi kepalanya tertutup rambut merah berjingkrak. Ketika Bidadari sempat melihat sepasang matanya, gadis ini menjadi merinding. Mata itu memiliki bola mata pipih berwarna kelabu, seperti mata binatang. Bidadari Angin Timur tak dapat memastikan apakah makhluk ini manusia betulan atau manusia setengah binatang. Menyerupai singa. Pangeran Miring, kaukah ini? Tiba-tiba makhluk menyerupai singa menegur, tapi kemudian wajahnya menunjukkan bayangan rasa heran. Dalam hatinya dia berkata, sosok dan pakaiannya memang dia. Tapi mengapa wajahnya berubah? Mungkin dia. Orang bermantel hitam tampak kaget, tapi hanya sebentar. Dilayangkan pandangan dingin, Raham menggembung. Kau tidak menjawab, berarti kau memang Pangeran Miring yang kabur dari jurang Teluk Penanjung. Akhirnya kau ketemu juga kau. Jangan harap bisa lolos. Saat ini juga kau harus ikut aku ke Teluk. Orang yang dipanggil dengan sebutan Pangeran Miring keluarkan suara mendegus, lalu meludah ke tanah. Singo Abang, kau datang mencari mati. Aku akan tamatkan riwayatmu dengan ilmu yang kuajarkan padaku. Terima kematianmu. Begitu ucapan selesai, orang bermata hitam langsung menghantamkan 2 tangannya ke depan. Seperti tadi, menyerang Bidadari Angin Timur. Kembali dia keluarkan pukulan 2 singa berebut matahari. Hanya kali ini, pukulan tersebut dilancarkan dengan tenaga dalam lebih dahsyat. Makhluk berambut merah diserang, keluarkan suara mengaum, lalu balas memukul. Pada saat itu pula, satu bayangan putih melesat di udara, menyusul satu ledakan. Apa yang terjadi di tempat itu? Siapa yang berani berlaku kurang ajar, mengotori puncak gunung gede di tempat kediaman Eyang Situgendeng? Begitu bentakan lenyap, satu gelombang angin dahsyat topan prahara melabrak tempat itu. Lalu boom, 3 tenaga dalam tinggi saling bentrokan. Puncak gunung gede laksana mau meledak, pasir dan berbu bertebarangan ke udara. Daun-daun pepohonan luruh ke tanah. Terdengar suara mengaum, ada yang berteriak kaget. Bidadari Angin Timur Ratu Duyung keluarkan suara tertahan. Dalam gelapnya pemandangan akibat tebaran debu dan pasir, terdengar suara mengaum lalu bentakan garam. Pangeran Miring, kau mau kabur kemana? Satu bayangan merah berkelebat ke dekat Ratu Duyung. Satu suara berucap, berikan obat ini pada gadis yang cedera. Suaranya lenyap, bayangan merah ikut lenyap. Samar-samar kelihatan 2 sosok berkelebat ke arah timur. Ketika udara terang kembali, ternyata orang yang dipanggil dengan sebutan Pangeran Miring dan sosok makhluk setengah manusia setengah binatang itu yang tadi ada di tempat itu kini lenyap tak kelihatan lagi. Yang ada di depan sana adalah sosok pemuda gagah berambut gondrong berpakaian putih kotor, mengenakan celana robek besar di bagian paha. Dadanya tampak turun naik akibat bentrokan tenaga dalam yang hebat. Wiro, Ratu Duyung dan Bidadari Angin Timur sama-sama berseru. Sama-sama tak percaya pada pemandangan mereka, karena siapa yang menduga pendekar 212 akan muncul di tempat itu.
Pendekar 212 Wiro Sableng melompat mendekati bidadari angin timur. "Wiro, aku tak percaya," kata si gadis. Ada rasa haru dan kegembiraan dalam hatinya. Saat itu ingin sekali dia memeluk orang yang selama ini dirinduinya. Kalau saja di tempat itu tidak ada Ratu Duyung dan Anggini tidak dalam keadaan cedera berat, mungkin dia sudah melakukan hal yang sama. Paling tidak memegangi lengan si pemuda. Murid Sintoganda tersenyum, dipegangnya bahu bidadari angin timur. Sentuhan tangan bagi seorang gadis itu merupakan satu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Diremasnya jari-jari tangan Wiro yang memegang bahunya. Maksudku kami mencarimu kemana-mana. Kami mencarimu hampir di setengah Jawa. Kami mendatangi 2 makam aneh, makam ketiga. Aku sudah mendengar cerita tentang 2 makam itu. Agaknya aku datang terlambat. Wiro memandang ke arah Ratu Duyung. Saat itu pura-pura menyibukkan diri menolong Anggini yang tergeletak di tanah. Sebenarnya hatinya tak sanggup menahan cemburu ketika melihat Wiro memegang bahu bidadari angin timur. Dan bidadari angin timur memegang jari-jari tangan pemuda itu. Dirinya merasa seperti tidak diacuhkan, seolah dia tidak ada di tempat itu. Murid Sintoganda memaklumi perasaan Ratu Duyung. Wiro turunkan kangannya dari bahu bidadari angin timur. Diikuti si gadis, dia melangkah ke tempat Anggini tergeletak. "Ratu Duyung," tertutur Wiro. Di balainya rambut si gadis lalu duduk di sebelahnya. Bidadari angin timur yang dirasapi rasa cemburu. "Anggini." Wiro pegangi lengan Anggini. Masih terasa denyutan nadinya, walau agak lemah. 2 mata Anggini terbuka sedikit, sama-sama dia melihat wajah sang pendekar. Ada rasa tak percaya. 2 mata terbuka besar. "Wiro," hanya ucapan yang perlahan menyebut nama si pemuda yang keluar dari mulut Anggini. Lalu cucu dewa tuak ini kembali terkulai, matanya terkatup. Bidadari angin timur dan Ratu Duyung berseru kaget karena menyangka Anggini telah mengembuskan nafas terakhir. Dan gadis ini menyangkuli tubuh Anggini. Ratu Duyung mulai sesungguhkan. "Tak perlu khawatir, dia cuma pingsan," kata Wiro yang masih memegang dan merasakan denyut di lengan Anggini. Wiro lalu memeriksa keadaan Anggini dengan cepat. Ketika dia singkapkan sedikit pakaian si gadis di bagian dada, kelihatan ada tanda merah kebiruan. Dia menderita luka cukup parah. Wiro segera menotok beberapa jalan darah tubuh Anggini lalu kerahkan hawa sakti. Dialirkan ke dalam tubuh si gadis. "Apa yang terjadi?" tanya Wiro. Ratu Duyung memandang pada bidadari angin timur, memberi tanda dengan anggukan kepala agar bidadari angin timur yang memberi keterangan.